Masih kemana Mbak Citra? Udah. Bu, mungkin hanya ini aja Bu yang bisa join ini. Hanya ini aja dari 18. Iya, ini saya sudah kirim tapi mungkin belum direspon ini. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya. Baik, Bu. Selamat pagi semuanya. Berapa orang ini? 1, 2, 3 orang. Ya. Mungkin nanti jadwal untuk waktu yang lain ya Pak Tommy. Iya, Bu. Sebenarnya, ya. Jadi pagi hari ini acaranya adalah pelatihan virtual artikel ilmiah dengan standar IMRAT, Introduction, Method, Result, and Discussion. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Tommy. Dan sebenarnya ini ada kaitannya untuk mahasiswa khususnya berkaitan dengan tesis. Ya. Jadi di semester 3 pada saat mahasiswa menyusun tesis itu ada suatu artikel yang itu diambil dari materi tesis yang nanti akan menjadi atau akan dipublish ya. Ini wajib karena untuk mengisi nilai dari mata kuliah karya ilmiah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan kami ini tidak hanya untuk sekedar mengisi karya ilmiah, tetapi juga jadi pedoman bagi mahasiswa dalam membuat tugas, yang itu dalam bentuk artikel, yang nanti bisa dimasukkan ke jurnal Fakultas Hukum yang dikelola oleh Pak Tommy sebagai Ketua Laboratorium. Tujuannya adalah untuk memenuhi lembar kinerja program studi atau LKPS dari Borang Akreditasi. Yang ini merupakan bentuk dari hasil penelitian mahasiswa bersama dosen. Kemudian di Fakultas Hukum, di Laboratorium Fakultas Hukum itu ada 4 jurnal, yaitu ada kalau tidak salah 2 jurnal yang sudah terakreditasi. Ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mempublish artikelnya. Jadi nanti akan direview oleh labnya Fakultas Hukum. Kemarin yang di angkatan 42 itu ada 3 yang masuk ya, dari tugas dari mata kuliah saya sistem peradilan pidana itu bisa masuk 3 orang ya, 3 artikel. Kemudian proses dalam hal ini peserta mempersiapkan, sudah saya share di grup tentang tema tesisnya ya. Jadi tema tesisnya itu apa, kemudian kebaruan apa, maksudnya ini bukan seperti sejauh yang di S3 ya. Jadi kebaruan itu maksudnya apa yang ditemukan dari penelitiannya, yang ini menunjukkan bahwa hasil penelitiannya bukan merupakan plagiasi. Kemudian jalan keluarnya seperti apa. Jadi dari rumusan masalah itu nanti akan ada jalan keluar seperti apa dari ide yang ditemukan itu tadi. Baik, untuk berikutnya saya serahkan kepada Pak Tommy untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih. Ya, baik Bu Erni, terima kasih maupun para peserta dari mahasiswa S2 ya, angkatan 41, 42, 43 Bu ya. Ini 41 saja Pak Tommy. Oh, 41 aja ya, ya. Soalnya kemarin Ya. kan infonya Mungkin sampai ini Pak 43. Tommy, jadi ya kendalanya mungkin ini Pak Tommy, waktunya itu bersamaan dengan bekerja, yang tadi ada yang masih belum lockdown itu loh Pak Tommy. Mungkin nanti ini bisa kita carikan waktu yang sore hari atau malam hari gitu. Waktunya bisa malam hari. Nah, baik Ya. begini, saya langsung aja Bu Erni ya, biar efisien waktunya. Saya langsung menyampaikan aja, karena saya memang membutuhkan banyak naskah terkait jurnal ini, karena jurnal kita sudah sintas semua, jadi memang
harus banyak naskah, harus tepat waktu terbitnya. Saya langsung masuk ke materi secara singkat saja mengenai metode IMRAT itu bagaimana. Metode IMRAT adalah metode standar Scopus. Mungkin sudah terlihat jelas ya tulisan saya ya. Bentuk pemerintahan perspektif Omnibus Law. Sudah terlihat jelas di ya. Jelas Pak Tommy. Iya, jadi Iya. IMRAT ini adalah metode tata cara penulisan standar Scopus maupun WOS maupun ya standar WOS yang paling baru memang WOS, yaitu Introduction, Method, Research, and Discussion. Kalau dalam bahasa Indonesia terdiri dari pendahuluan, kemudian metode penelitian, kemudian hasil penelitian dan pembahasan, yang terakhir adalah penutup. Di sini saya langsung memaparkan yang pertama memang judul tulisan itu harus menarik memang, harus ada nilai jualnya, bahkan bisa dibilang harus provokatif atau terkesan mengelabui penulis pembaca lainnya. Dan dalam judul itu sebetulnya tidak boleh diberikan nama peraturan perundang-undangan, misalnya bentuk pemerintahan dalam undang-undang nomor sekian, tidak boleh, karena memang kita sudah mengetahui, jadi judulnya harus dibuat semenarik mungkin, atau misalnya tema yang sekarang lagi ngetren misalnya kan coronavirus, mungkin bisa ditulis saja bentuk pemerintahan perspektif lockdown, itu juga menurut saya menarik tema demikian. Kemudian setelah ada judul, maka wajib ada ya nama kita. Kemudian jika yang sudah bekerja, nanti tolong ditulis pekerjaannya apa, nama kantornya apa, alamatnya apa. Kemudian ada alamat emailnya, ini saya blog, ada akun Orchid Akademia. Karena ini kan tulisan jurnalnya terkait dengan dosen pembimbing, maka penulisnya berarti kan 3, misalnya Tommy Michael, saya sebagai mahasiswa, yang kedua bisa Bu Erni atau Bu Yovita, misalnya begitu. Jadi ada 3 nama penulis. Penulis pertama mahasiswa, dan semua penulis wajib ada Orchid dan Akademia. Jika dosennya tidak ada memiliki Orchid sama Akademia, tolong dibuatkan saja. Jadi bisa dibuatkan. Kemudian nama tanpa gelar. Nah, kemudian standarnya jurnal di internal kita itu tidak menggunakan halaman, tetapi menggunakan kata 4.500 sampai 7.500 kata. Yang kedua, kita masuk ke bagian abstrak. Abstrak ini seringkali dipahami sebagai rangkuman dari jurnal itu, padahal abstrak itu bukan rangkuman, abstrak itu harus dimulai dari tujuan penelitian. Jadi langsung aja, tujuan penelitiannya apa? Contohnya ini, saya mengambil judul bentuk pemerintahan perspektif Omnibus Law. Berarti tujuan penelitian saya untuk mengetahui bentuk pemerintahan demokrasi apakah yang diterapkan ketika ada Omnibus Law. Setelah ada tujuan penelitian, langsung masuk ke metode penelitian. Metode penelitian itu misalnya menggunakan normatif dengan pendekatan apa? Penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang. Sudah, stop sampai situ saja. Tidak perlu dijelaskan apa itu normatif, apa itu pendekatan peraturan perundang-undangan, tidak perlu. Setelah metode penelitian, bagian ketiga adalah temuan penelitian. Temuannya apa? Temuan ini adalah jawabannya maksudnya. Jawabannya apa? Yang saya tulis ini bentuk pemerintahan perspektif Omnibus Law merupakan demokrasi gabungan Plato dan Polybius. Ini saudara terangkan mengenai temuan penelitian ini. Oh ya, saya lupa tadi, tulisan ini adalah tulisan yang telah terbit, sedang proses terbit di jurnal Sinta 2 di salah satu kampus di Jawa. Nah, setelah tadi penelitian ini apa tujuannya, kemudian ada metode,
kemudian ada temuan penelitian, maka yang berikutnya jika masih ada sisa, ini adalah pembahasannya aja. Jadi pembahasannya ini di belakang, di halaman di bagian akhir. Pembahasannya saja. Atau bisa juga yang saya blok ini adalah bagaimana untuk menerapkan temuan penelitian tadi itu. Jadi bisa dijelaskan sama si penulis. Bagaimana cara kita untuk menerapkan temuan penelitian tersebut. Berikutnya adalah kata kunci. Kata kunci ini adalah ya kata yang sering muncul, diusahakan urut ya, misalnya demokrasi kan D dulu, Omnibus Law O, pemerintahan P. Silakan, ini ada kata-kata yang kata kunci. Bagaimana cara menerapkan kata kunci? Ya kita ambil dari judul saja bisa dipecah, silakan. Kemudian ada juga yang pakai abstrak bahasa Inggris, ini tergantung jurnal yang dituju saja. Kalau di kita memakai abstrak Indonesia dan abstrak bahasa Inggris, isinya juga sama, yaitu tujuan penelitian, metode penelitian apa, temuannya apa, dan bagaimana melaksanakan temuan itu. Baru diikuti oleh keyword. Nah, saya teruskan lagi. Ini yang dimaksud metode IMRAT yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini terbagi menjadi 3 subbab dan subbabnya itu tidak tertulis. Jadi isinya pendahuluan itu sebetulnya adalah latar belakang, kemudian kebaruan, kemudian orisinalitas penelitian, kemudian rumusan masalah. Maksudnya latar belakang itu apa? Tidak perlu lagi ditulis, biasanya di sini ditulis kalimatnya berdasarkan pasal 1 ayat 1 atau 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Indonesia adalah negara, nggak perlu. Jadi langsung aja ditulis. Kenapa kok kita ingin menulis tema itu? Saya langsung di sini menulis Omnibus Law menguntungkan dari segi biaya dan waktu. Itu argumen saya. Jadi saya mendukung Omnibus Law. Tapi untuk mendukung pernyataan saya harus memakai jurnal. Ini saya tulis jurnalnya di sini. Jadi langsung aja to the point. Kenapa saudara ingin mengambil tema tersebut? Itu ditulis saja di sini, cukup 1 halaman saja. Alasan saya kedua, karena saya tertarik dengan pidatonya Presiden Joko Widodo. Itu alasan saya kedua. Di situ muncul dia menerapkan Omnibus Law. Jadi bisa ditulis aja di sini latar belakangnya apa, kenapa kok kita ingin ngambil. Kemudian setelah kita tulis latar belakang, maka kita terangkan kebaruan. Inilah kebaruan yang saya tawarkan. Maksudnya kebaruan itu secara mudah begini. Apa sih yang saya tawarkan dalam tulisan ini? Hal menarik apa sih sebetulnya? Yang saya tawarkan dalam tulisan ini adalah menerka bentuk pemerintahan apabila Omnibus Law diterapkan di Indonesia. Kenapa kok menurut saya itu hal menarik yang saya tawarkan? Karena kalau mengacu pada pasal 33, itu hanya disebutkan demokrasi ekonomi. Kita tidak jelas demokrasi apa. Itu contoh saja. Jadi yang saya tawarkan kebaruannya ini. Jadi saya hanya menerka saja, menerka bentuk demokrasinya. Itu menurut saya baru. Walaupun mungkin ada menurut orang lain tidak baru, tapi itulah kebaruan yang saya tawarkan. Setelah kebaruan tersebut, maka kita harus menyampaikan orisinalitas penelitian. Orisinalitas penelitian, sebentar saya tampilkan dulu. Nah, orisinalitas penelitian ini artinya apa? Penelitian saya ini betul-betul baru. Saya dari mana mempertanggungjawabkan? Akhirnya saya menggunakan 2 jurnal saja. Saya membandingkan 2 jurnal. Kita langsung ke catatan kaki. Saya menggunakan jurnalnya Muhammad Asar dan Agnes Fitriyantika. Kalau di jurnal pertama saya menemukan bahwa penelitian itu hanya terkait dengan sinkronisasi ekonomi, tidak ada hubungannya dengan hukum. Penelitian yang kedua, yaitu ini perbandingan kedua, dia hanya menggunakan Undang-Undang 12 tahun 2011. Artinya apa?
di dalamnya itu saya harus memberikan perbedaan. Oh, saya menggunakan jurnal ini, maka yang tidak sama dengan jurnal yang saya tuju, tetap ada perbedaan. Itulah disebut sebagai orisinalitas penelitian. Umumnya berapa orisinalitas? Kalau standarnya internasional 5 sebetulnya, tapi kalau di kita 3, di Fakultas Hukum 3. Jadi bisa menggunakan 3 jurnal penelitian sebagai orisinalitas. Setelah dibuat orisinalitas, maka disinilah muncul rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah hanya mengambil satu, yaitu bagaimana bentuk pemerintahan ketika Omnibus Law diterapkan. Rumusan masalah silakan boleh 1, boleh 2. Jika kesulitan ya 1 aja cukup, tidak masalah. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian, yaitu yang B. Metode penelitian ini tentu saja tidak terikat normatif atau empiris, silakan nanti bisa konsultasi ke dosen pembimbingnya. Metode penelitian dalam hal ini tidak perlu dijelaskan, ini sebagai contoh saja. Penelitian ini tidak menggunakan penelitian normatif atau empiris karena apabila menggunakan metode tersebut akan terjadi pembatasan. Akhirnya saya menggunakan metode apa? Saya menggunakan metode analitis hukum, dan saya tidak perlu menjelaskan analitis hukum itu apa, normatif apa, empiris apa. Tidak perlu saya jelaskan secara detail. Jadi cukup kita menggunakan ditulis saja penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Misalnya begitu, boleh. Kemudian berikutnya yang paling utama di sini, bab C adalah hasil penelitian dan pembahasan. Jadi di bab C ini, karena tadi rumusan masalah saya 1, maka subbab hasil penelitian dan pembahasannya minimal 2. Kalau rumusan masalahnya 4, maka jumlah subbab hasil penelitian dan pembahasannya minimal 4. Tidak ada batasan, boleh 4, boleh 5, boleh 6, silakan. Tapi tergantung rumusan masalah kita berapa. Nah, di bab C, hasil penelitian dan pembahasan ini adalah ya hasil penelitian kita apa? Ditulis saja langsung. Pembahasannya juga apa? Contohnya dalam tulisan ini saya hanya menggunakan satu subbab saja, bentuk pemerintahan mendatang. Yaitu ya disinilah jawaban saya itu. Diharapkan di dalam bab hasil penelitian dan pembahasan itu tidak terlalu sering menggunakan jawaban dari buku, tapi jawaban dari penulis sendiri. Kenapa? Karena ini adalah milik peneliti. Jadi disinilah jawaban peneliti itu ada, namun harus ada dasar hukumnya, misalnya menggunakan jurnal atau undang-undang atau apa. Kemudian saya teruskan dulu. Misalnya penulis menggunakan ada gambar seperti begini. Gambar ini wajib saya ada judulnya, ada tulisan gambarnya, dan gambar ini wajib diberi penjelasan di bawahnya. Jadi tidak boleh kita mencantumkan gambar tanpa diberi penjelasan maksud dari gambar tersebut apa. Entah itu gambar, entah itu tabel, itu wajib ada penjelasannya. Lantas bagaimana kalau penelitian itu ada hasil wawancara? Maka hasil wawancara itu ditulis di sini secara singkat saja dengan kalimat sendiri. Misalnya penulis telah melakukan wawancara kepada kecamatan Kerembangan. Ditulis saja sini dalam bentuk 3 kalimat, tetapi tidak sekedar ditulis. Penulis harus mengkritik atau memberikan tanggapan terhadap hasil wawancara tersebut. Itu yang diharapkan memang. Jadi hasil wawancara itu wajib dikritik, kritiknya bisa setuju, bisa tidak setuju. Kemudian ini juga saya menggunakan 2 gambar, berarti saya memiliki 2 penjelasan di sini. Saya jelaskan gambarnya. Kemudian apabila ingin menggunakan tabel, ini adalah tabel secara internasional, tidak ada garis ke bawah, garisnya adalah ke samping semua seperti ini. Silakan juga bisa menggunakan tabel, disertakan judulnya tabel, misalnya tabel 5, judulnya apa. Silakan baru di bawahnya diberi penjelasan juga.
Yang terakhir adalah penutup. Ini harusnya D, tadi saya belum ganti. Penutup ini bukan ringkasan dari penelitian, tetapi jawaban singkat dari rumusan masalah. Penutup saya ini, bentuk pemerintahan perspektif Omnibus Law adalah demokrasi, gabungan Plato, dan Polybius. Karena tujuan akhir ini adalah kesejahteraan masyarakat. Sudah, cukup sampai situ. Di dalam penutup sebetulnya tidak diharapkan dikasih saran, tetapi jika ada saran, sarannya untuk siapa? Itu penulis sendiri yang paham sebetulnya tujuan tulisan tersebut untuk siapa. Kalau tujuan tulisan saya ini untuk pemerintah, dalam hal ini siapa pemerintahnya? Yaitu presiden. Jadi kalau saudara mau tulis saran, tulis saja saran untuk siapa tulisan itu. Tidak perlu saran untuk masyarakat, nggak perlu kalau tidak ada kaitannya dengan masyarakat. Jadi penulis sendiri yang paham untuk siapa saran yang diberikan dalam bagian penutup. Nah, setelah itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka memang agar mempermudah penulis wajib menggunakan Mendeley karena kita tidak akan kesulitan mencari jurnal. Di dalam jurnal internasional yang diutamakan memang bacaan jurnal. Ini sebagai contoh saja. Saya hanya menggunakan 1, 2, 3, 5 buku. Saya menggunakan 5 buku saja, tetapi sisanya adalah jurnal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Saya menggunakan 14 jurnal. Inilah yang sebetulnya dikehendaki. Jadi jurnal itu lebih banyak. Kalau di Unpad itu minimal 15 daftar pustaka dan 80%-nya adalah jurnal ilmiah. Kemudian jurnal yang diharapkan yang dikutip adalah jurnal dosen sendiri atau jurnal kakak kelasnya. Bagaimana cara carinya? Ya silakan buka OJS-nya Unpad, nanti kita pasti menemukan ini, jurnal.unpad.sby.ac.id. Kemudian penelitiannya, jika ada ucapan terima kasih diletakkan di paling akhir. Terima kasihnya bukan kepada istri, anak, tapi pada pemberi data atau pihak yang diwawancarai. Misalnya pemberi data itu pihak kecamatan, silakan, atau pemberi donor penelitian misalnya dibiayai oleh PNI. Ya, ditulis saja sini terima kasih kepada PNI telah memberikan dana terkait penelitian ini. Itu saja mungkin Bu Eni yang bisa saya sampaikan terkait metode IMRAT. Jadi IMRAT ini lebih memudahkan kita, tidak terlalu sulit. Isinya judul, kemudian identitas kita, abstrak. Abstrak isinya langsung masuk tujuan penelitian, metode penelitian, temuan penelitian, dan bagaimana untuk menerapkan temuan penelitian tersebut. Setelah dari abstrak, berikutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan isinya latar belakang, kemudian kebaruan yang ditawarkan apa, orisinalitas penelitian, dan rumusan masalah. Setelah itu, yang B adalah metodologi penelitian. Metode penelitian. Yang C adalah hasil penelitian dan pembahasan. Yang D adalah penutup, daftar pustaka, ucapan terima kasih. Oh ya, saya lupa tadi menjelaskan jurnal yang baik memang dalam catatan kaki itu tidak sekedar mengutip, mencantumkan kutipan seperti ini, tetapi jurnal yang baik itu dalam catatan kaki silakan diberi penjelasan seperti begini boleh. Ini contoh saja, ini kan catatan kakinya panjang-panjang semua, silakan boleh. Jadi dijelaskan di dalam catatan kaki itu yang lagi diharapkan begitu. Jadi kita tidak fokus kepada ini. Makanya ada jurnal yang memang naskahnya itu isi tulisan di atasnya ini cuma 3 halaman, tetapi catatan kakinya banyak sekali. Itu yang bagus memang. Seperti ini contohnya kan ini. Subbab 1 cuma sedikit, tapi catatan kakinya banyak. Ini banyak sekali saya buat. Jadi silakan aja, isinya mungkin cuma 2 halaman, tapi catatan kaki sampai 5 halaman, silakan. Itu yang diinginkan sebetulnya itu. Kenapa kok begitu?
Karena itu terlihat si penulis memiliki daftar bacaan yang atau referensi yang banyak sekali. Mungkin tuh Bu Erin yang bisa saya sampaikan, silakan aja. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tommy. Ya, Silakan partisipan siapa yang akan bertanya. Ada waktu sampai jam 10 lebih 10 menit ya Pak Tommy ya? iya, iya Bu, iya, Ya, betul. silakan. Pak, kalau tidak keberatan, apa namanya, contoh jurnal ini tadi bisa dibagi Pak ke Oh ini. iya, nanti saya kasih Bu Erni langsung aja. Iya, Termasuk komentarnya ini Pak. iya, Biar kita iya, lengkap nanti ini. Nanti saya kasih begini. Yang lain? Silakan Ada pertanyaan? satu aja bisa di-share di sini. Apa temanya, apa kebaruan yang ditawarkan, apa sih? Untuk siapa tulisan itu? Silakan, biar bisa saya bantu, Bu Erni juga bisa bantu. Silakan. Ya, silakan. Jadi nanti ada harapan ya Pak Tommy. Ini kan semester 3 sedang bimbingan tesis Iya, bab 1, bab 2 ya Pak Tommy. iya, Mungkin Bu. bisa diberikan peluang berapa mahasiswa yang bisa masuk ke jurnalnya Fakultas Hukum Pak Tommy? Bisa, saya masih ada kosong. Ini yang baru balas satu orang dari tugasnya Bu Erni. Siapa Ya, tadi ya? Satu orang itu sudah oke, nanti akan direview lagi singkat. Masih ada jatah kosong 5, Bu. ada 5. Itu 5. sampai kapan batas waktunya Pak Tommy ya? Secepatnya aja, Bu. Soalnya kan saya tinggal nunggu dari dalam tok aja nih, orang dalam aja. Yang luar sudah beres semua. Kalau bisa bulan ini sudah sampai direview, silakan. Oke. Ya, silakan Yang ini Pak Jo silakan. dan kawan-kawan supaya dipercepat Iya. jurnalnya. Yang Sekalian ini bisa bimbingan ke Bapak Ibu dosen pembimbingnya masing-masing Iya, untuk betul. jurnalnya, kemudian nanti dikirim ke labnya Fakultas Hukum. Ini Pak Tommy memberikan peluang untuk 5 mahasiswa. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Jo, ini apa yang disampaikan Pak Tommy tadi terkait dengan tema tesisnya apa, kemudian kebaruan apa, Iya, contoh. Silakan. jalan keluarnya seperti apa, nanti akan didiskusikan bersama-sama di sini, Pak. Silakan. Siap. Ya. Jadi mohon maaf Pak, Bu, apa namanya, Ya. karena kita barusan mengetahui teknis penulisan jurnal, terus terang Ya. saya masih apa namanya, gambarannya masih belum lengkap gitu loh. Tapi pada prinsipnya kalau judul tesis itu tadi kita naikkan ke jurnal, otomatis kan daftar bacaan tadi yang Bapak sarankan bahwa 80% itu harus berupa jurnal, itu kan nanti kita yang agak kesulitan, Pak, gitu loh. Karena kalau misalkan kita judul tesis, biasanya kita kan ambil dari daftar bacaan berupa buku-buku. Kalau jurnal, terus terang kami barusan tahu kalau misalkan jurnal ini harus 80%-nya sumber bacaannya dari jurnal juga, gitu loh, Bu. Itu yang jadi kendala kami, Bu, gitu loh. Ya. Pak Tommy, apakah mutlak 80% dari jurnal itu untuk persyaratannya? Iya, iya Bu, betul. Itu memang mutlak. Kan artinya kan, misalnya contohnya begini, kan dalam tesisnya itu kan tidak mungkin tidak mengutip jurnal kan, pasti ada jurnal ya. Ya. Pasti kan misalnya dalam tesis kan nggak mungkin kita hanya mengutip 3 jurnal kan nggak mungkin ya. Pasti ada ya minimal 10 mungkin kan. Nah, itu kan dipindah ke dalam jurnal, artinya kan tidak semua daftar pustaka nanti kan tercermin di jurnal jadinya kan. Iya. Nah, tujuannya kenapa kok wajib mengutip jurnal? Agar meningkatkan indeksnya jurnalnya kita sendiri, jurnalnya Untak sendiri. Karena itu juga menjadi acuan untuk pemeringkatan ke Sinta 2. Jadi Gitu ya. semakin banyak ngutip, itu menunjukkan bahwa jurnal itu bagus. Makanya tadi saya harapkan jurnalnya ngutip di tulisannya kakak kelas itu masuk aja ke OJS-nya Untak, nanti ketik aja misalnya pindah, nanti muncul semua kok itu. Artinya kan yang tertulis di dalam jurnal ini tidak semua dari tesis kan, artinya kan cukup satu rumusan masalah saja. Dan di dalam sini tidak ada tinjauan pustaka kok dalam jurnal ini.
Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tujuannya meningkatkan hak indeksnya apa namanya si jurnal dan hak indeks penulis sendiri. Sebetulnya itu tujuannya standarnya itu. Dan kenapa kok tidak menggunakan buku? Karena buku itu informasinya tidak up to date. Orang kan membuat buku tidak mungkin setahun 3 kali, tapi kalau jurnal dia bisa setahun 3 kali dan itu infonya selalu baru terus. Misalnya dalam metode penelitian itu umumnya masih menggunakan bukunya Peter Mahmud, tetapi kita menggunakan jurnal aja. Walaupun jurnal tersebut isinya juga menggunakan Peter Mahmud, tapi tidak masalah kita tulis dikutip jurnal siapa, tidak masalah. Jadi menunjukkan bahan bacaan kita kaya akan referensi, kaya akan kebaru. Sebetulnya itu maksud dari penggunaan 80%. Ya, saya sepakat dengan Pak Tommy tadi bahwa jurnal itu adalah selalu update ya. Mungkin begini Pak Jo, saya bisa memberikan solusi. Ini juga buat teman-teman yang lain ya. Bapak judulnya Pak Jo itu apa? Ya, nanti tidak harus persis dengan itu. Judulnya apa Pak kemarin Pak? Bapak disampaikan saja di sini. Nanti mungkin kita akan bisa memberikan solusinya Pak. Halo Pak Jo. Halo. Siap Bu, siap. Ya, Bapak judulnya apa kemarin Pak? Nah, kekuatan hukum akte pengakuan hutang disertai dengan kuasa menjual sebagai jaminan hutang. Ya, mungkin nanti Bapak bisa mencari jurnalnya nanti di web ya Pak. Untuk yang mirip dengan itu Pak ya. Mungkin tentang akte jual beli barangkali, tentang eksekusi mungkin ya Pak ya. Jadi ada kaitannya dengan itu, nanti diklik dicari jurnalnya Pak. Biasanya itu muncul Pak. Jadi tesis seperti skripsi itu biasanya untuk sekarang ini itu dibuat jurnal, Pak. Karena itu memang merupakan persyaratan ya bagi suatu lembaga atau universitas bahwa mahasiswa yang membuat tesis, membuat skripsi, membuat disertasi itu wajib juga membuat artikel yang dipublish begitu, Pak Jun. Jadi tidak sulit kok itu, Pak. Dicoba saja, Pak. Ini saya nambahkan ya Bu ya. Ya. Jadi juga tidak originalitas penelitian itu bisa juga begini. Oh, penelitian saya kan ini contohnya bentuk pemerintahan perspektif Omnibus Law. Saya menemukan jurnal yang sama tetapi dia menggunakan sosiologi hukum. Itu juga diperbolehkan. Jadi misalnya beda metode juga boleh, silakan. Jadi judul boleh sama tapi metodenya beda. Berarti kan saya yang neliti ini ada misalnya di kampus Ubaya misalnya gitu, tapi dia menggunakan metode beda, hasilnya kan beda pastikan dengan metode saya, walaupun latar belakangnya juga sama-sama hampir persis, tapi saya menggunakan metode beda, itu boleh. Nah untuk ini Pak, slot jurnal itu Pak, apakah tiap bulan ada atau berapa kali Pak? Misalkan periodenya Pak, misalkan 3 bulan sekali atau 1 terbitnya itu Februari sama Agustus. Memang sebetulnya karena sudah Sinta tidak diperbolehkan nerima dari dalam, maka tadi saya bilang kalau sudah kerja ditulis tempat kerjanya aja. Oh, oke. Nah, itu boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena mahasiswa memang harus nulis di luar. Tujuannya apa? Agar tulisan itu dikutip sama orang lain. Kalau terbit di kita, yang ngutip kita aja. Itu prinsipnya itu. Makanya taruh keluar. Dan saya siap membantu masukkan ke kampus lain. Saya harapkan masuk ke kampus lain yang sudah Sinta juga. Yang penting sesuaikan dulu seperti ini. Jika sudah sesuai, nanti akan saya pandu, saya kasih linknya, saya hubungin orangnya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Pak Jo, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Bu, untuk sementara waktu. Mungkin tadi judulnya apa kalau boleh tahu, tolong diulangi. Judul saya Kekuatan Hukum Akte Pengakuan Hutang yang disertai dengan kuasa menjual sebagai jaminan hutang. Kira-kira kalau dibuat dalam jurnal agak menarik, kira-kira apa judulnya? Wah, ini. Atau tulis aja apa
hutang ya, hutang ya. Ya. Hutang dalam perspektif apa misalnya? Oke. Hutang dalam perspektif itu melindungi siapa? Apa? Debitur, tujuan utamanya untuk melindungi debitur, karena masalah yang akan saya bahas adalah seringkali di dalam praktek kreditur itu meminta jaminan bukan berupa hak tanggungan. Oh Kalau iya. itu jaminannya berupa hak atas tanah itu, kalau undang-undang hak tanggungan kan mewajibkan pakai hak tanggungan. Tapi dalam prakteknya seringkali dijumpai hanya berupa akte pengakuan hutang lalu ditindaklanjuti dengan kuasa jual. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah eksekusi terhadap jaminan hutang itu tadi, Pak. Oh, berarti gini Kalau aja. melalui hak tanggungan kan harus melalui lelang. Tapi Iya. kalau dengan kuasa jual bisa langsung jual. Itu tujuannya itu. Berarti tulis saja cara mempermudah eksekusi dalam apa? Perspektif debitur juga boleh. Atau mungkin fleksibilitas eksekusi. Boleh, iya, boleh, Bu. Jaminan hutang, mungkin seperti itu, Pak. Iya, boleh. Jadi dibuat agak menarik atau misalnya cara ini untuk menolong debitur ya ceritanya ya? Iya, untuk menolong debitur, Pak. Untuk menolong debitur berarti yang diserang ini siapa? Kalau boleh tahu saya kurang paham soalnya. Harusnya kuasa jual disertai harusnya akte pengakuan disertai dengan kuasa menjual ini tidak ada, Pak, larangan secara pastinya. Cuma ada undang-undang hak tanggungan yang memberikan ruang kalau misalkan jaminannya berupa tanah itu harus dibebani dengan HT, gitu loh. Tapi prakteknya nggak seperti itu. Prakteknya kreditur nggak mau kalau dibebani HT. Kreditur mau kalau kamu tak kasih utang, bikin kuasa jual ke saya supaya pada waktu jatuh tempo kamu bisa bayar, saya bisa jual tanahmu itu tadi. Ini juga bisa misalnya pertolongan hukum bagi debitur agar terlepas dari utang juga boleh begitu kan? Perlindungan hukum barangkali, Pak Tommy. Kurang ini, Bu, kan sudah biasa pertolongan hukum aja atau cara apa? Misalnya cara melepas debitur dari jeratan hutang perspektif hukum apa? Itu juga boleh kok, Bu. Ya, itu lebih yang terakhir ini ya, mungkin nanti Pak Jo nanti bisa. Boleh. Karena kan gini Pak Jo ya, jadi judulnya tesis itu tidak boleh nanti diangkat lagi untuk di artikelnya. Iya. Ya. Tapi intinya yang ditulis di artikel itu adalah dari tesisnya gitu Pak. Nanti dari judulnya itu seperti tadi itu diganti dengan kalimat yang lain gitu Pak, diparafrase gitu intinya Pak. Ya, siap. Pak Jo sudah cukup? Cukup, Bu. Nah. Masih ada waktu, barangkali Pak Edisa, monggo Pak Edisa. Halo Pak Edisa. Halo. Pak Edisa masih ada aktif? Aktif. Ada yang meneliti ini kalau yang sesuai arahan pemerintah itu GESI, gender equity dan social identity. Ada yang meneliti misalnya terkait dengan ini Bu Erni ahlinya LGBT misalnya gitu ada? Jika Sepertinya ada, tidak ada seperti tidak ada ya. Silakan Bu Erni bagaimana? Apa cukup atau bagaimana? Ini ada Mas Adiatma Putra, barangkali ada yang mau ditanyakan. Adiatma. Pak Edi kalau mau bicara, ini tinggal diklik aja mute-nya, jadi yang. Halo Pak Edi. Halo, selamat pagi Bu. Ya, silakan. Pak Edi ada yang mau ditanyakan? Silakan ya, Pak. Ada saya mau tanya Bu. Ya, saya mau tanya. Kebetulan kalau saya ini kan ngambil tesis kan tentang tenaga kerja, tapi bidangnya satuan pengamanan. Kebetulan rencana saya untuk jurnal, saya mau mengambil judulnya menuju industrial security terhadap tenaga sapam yang proporsional, modern, dan terpercaya di Indonesia. Kendala saya, ini berapa saya searching dengan judulnya saya itu rata-rata mereka hanya bidang bicara tentang tenaga kerja aja gitu, jarang tentang tenaga kerja, tentang bidang yang sifatnya satuan pengamanan ini jarang Bu. Ini bagaimana Bu? Ya.
Bapak jarangnya itu sudah berusaha sampai di mana, Pak? Sudah baru browsing-browsing? Ya, hampir semuanya saya lihat ya browsing-browsing aja di jurnal. Ini lagi ini kan lagi di ini lagi saya buka sudah semuanya. Ini kan jarang yang bicara tentang satuan pengamanan itu sangat sedikit gitu loh. Itu ya, Pak ya. Pak Tommy barangkali ada masukan Iya. atau bisa membantu Padahal Pak saya Tommy. Iya, misalnya apa tadi? Apa itu? atau Tolong mungkin diulang. kalau bidang ini judulnya saya kan ini Bu Pak Tommy, judulnya Iya. saya itu kan menuju industrial security terhadap tenaga sapam yang profesional, modern, dan terpercaya di Indonesia. Iya. Itu berarti Jadi untuk saya satpam ya? ingin Untuk industrial security ini ke depan, ya, tapi fokus bidang tenaga sapam. Karena memang saya lihat dasar hukumnya juga, dasar undang-undangnya, industrial security ini masih tunduk kepada undang-undang tenaga kerja atau tentang outsourcing, kan gitu. Tapi tentang kesatuan pengamanannya ini kan sangat minim juga, Bu, Pak Tommy. Iya. Itu sebenarnya menarik sih memang. Kalau saya bicara dalam perspektif jurnal aja, berarti yang dituju satpam ya. Kalau misalnya belum, yang kesulitan apa? Belum ada jawabannya begitu? Iya, saya lebih orientasinya ke sapam. Iya, jadi saya memang kesulitannya ini kan jurnal-jurnal yang segitu banyak ini bicaranya selama ini saya lihat hanya bidang tenaga kerja, buruh kerja, tenaga kerja. Kenapa saya ambil judul ini? Saya ingin karena memang aturannya belum begitu lengkap yang ada di Satuan Pengamanan ini. Kita selama ini hanya bergerak dasarnya kepada Perkap 24 tahun 2007 Mabes Polri aja, sama Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang hanya mengatakan Pam Swakarsa aja. Untuk detail bagaimana pelaksanaan industrial security ini sama sekali belum ada, masih banyak kekosongan. Dan jurnal-jurnal yang saya temukan bicara tentang sapam juga sangat minim. Iya, berarti itu aja kita memakai ini, yang cari aja jurnal yang membahas tentang perkap, nanti kan bisa ditulis, oh kita kan sama-sama menggunakan perkap misalnya begitu ya, tapi yang jurnal X dalam ini maka saya menggunakan satpamnya. Langsung ditulis aja lagi, ketik aja kata kunci jurnal satuan keamanan PDF misalnya begitu, atau security journal PDF, nanti kan kelihatan situ, security law journal misalnya begitu, nanti kan terlihat semua. Itu menarik soalnya, jadi yang kebaruan ditawarkan sudah kelihatan terkait satpam. Jadi tidak harus jurnal di Indonesia, kita bisa menggunakan di luar negeri sebagai tadi kata kunci, misalnya security law journal PDF, itu nanti pasti muncul, tidak mungkin tidak muncul. Atau misalnya tadi apa tadi, industri apa tadi? Taruh di mana Pak Tommy? Saya cari jurnalnya di Google biasa aja sih. Iya, di Google aja, misalnya ini saya chat internasional Pak ya. Iya, security law journal. Ya, kalau internasional saya agak kesulitan ini, Bu. Jurnalnya, law Pak. Jurnal. Ya, misalnya begitu juga boleh. Dicoba saja, Pak. Dicoba, Pak. Atau penegak hukum bukan apa, penegak hukum non polisi misalnya gitu. Misalnya boleh. Non polisi jurnal gitu juga boleh kok. Nah. Jadi saya sudah buka di Google itu security guard gitu, security guard. Boleh, nggak boleh. ada keluar juga. Padahal saya butuh dasar hukumnya juga di sana kan. Tapi belum ketemu itu. Law Journal Guard. Kemarin Bapak saya lihat ada perbandingan ya Pak ya. Bapak mencantumkan di negara-negara lain ya Pak ya. Halo? Ya benar Bu, ya itu saya hapus sekarang Bu. Benar Bu, benar. Sebagian Ya. itu yang kemarin sebagian itu untuk pendahuluannya sudah agak saya rubah. Saya rubah karena saya cari untuk perbandingan hukumnya itu agak kesulitan. Bapak coba dicoba ya Pak ya, ini berdasarkan pengalaman. Itu memang terkadang itu muncul, terkadang tidak Pak. Coba Bapak lakukan browsing itu sekitar jam 2 malam, 2 pagi itu Pak ya. Ini berdasarkan pengalaman Ya, saya Bu. dulu. Saya dulu kan juga mencari aturan-aturan dari luar negeri ya Pak ya. Itu saya lakukan ketika setelah jam 1 pagi itu Pak. Itu biasanya muncul Pak jam-jam segitu itu Pak.
Jadi tidak mesti gitu, Pak. Harus telaten, Pak. Siap, Bu. Siap, Bu. Mohon terima kasih Pak Edi. petunjuknya. Ya. Ini aja Jadi saran saya masukkan pakai Itu Mendeley nggak aja. masalah, Bu ya. Mendeley. ya. Yuk. Iya, Pak Tommy. Pakai Halo? Mendeley, Bu. Pakai Mendeley itu ada semua itu. Begitu ya, Pak Tommy Iya, ya. pasti ada. Hanya mungkin Pak Mendeley. Edisa belum paham caranya Mendeley itu seperti apa ya, Pak ya. Iya, atau search saja di Scopus juga pasti Iya, Bu, muncul paham, tuh Bu. nama jurnalnya. Saya kan alut lama, Bu. Tidak apa-apa, Pak. Ini belajar Tapi sama-sama Pak Tommy, belajar. Pak Tommy, Iya. mau butuhnya kira-kira judul untuk artikel saya nggak masalah ini, Bu. Judul apa, Pak? Judul artikelnya saya kalau saya buat tadi nggak masalah. Tidak masalah. Judul artikelnya yang saya buat tadi menuju industri is okay lah ya. Boleh itu Oke, menarik. ya, ada apa-apa, Menarik. Pak. Boleh, Pak. Boleh, nggak masalah. Cuma nanti agak Ya. disingkat lagi aja, Oke. kan maksimal 15 kata. Judulnya. Iya, maksimal 15 kata. Oke, Pak Tommy, terima kasih. Iya. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih. Nanti Ada saya lagi? sering kontak ke Pak Tommy untuk petunjuk lebih lanjut. Iya. Ya, silakan, Pak. Boleh, Pak. Waktunya sudah cukup, Pak Tommy, atau Ya, masih saya ada pikir waktu? cukup. Sudah? Boleh. Baik, jadi ada 5 ya Pak Tommy peluangnya untuk mahasiswa bisa masuk ke jurnalnya Fakultas Hukum. Iya. Halo? Iya. Ya, silakan. Untuk mahasiswa yang sekarang ini sedang menyusun tesis karena ini wajib. Jadi nanti pada saat progress report itu yang dinilai bukan hanya perkembangan dari penulisan tesis, tetapi juga sudah sejauh mana untuk jurnal publikasinya. Itu nanti akan jadi penilaian. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin akan kita akhiri dan mungkin Pak Tommy bisa dijadwal ulang ya Pak Tommy kapan nanti bisa Boleh, dilaksanakan Bu. pelatihan lagi. Iya. Mungkin pada saat ini ya Pak Tommy di luar jam kerja ya Pak Tommy ya. Boleh malam, boleh. Ya. Tapi ini saran saya kalau bisa sudah disiapkan aja. Ya kayak tadi tuh judulnya apa, kemudian Ya. kebaruan ditawarkan apa sih perbedaannya, terus untuk siapa. Jadi kita lebih mudah agar lebih hidup diskusinya. Iya. Dan jalan keluarnya seperti apa ya Pak Tommy Ya, ya? betul. Jalan keluar tawarkan apa, itu aja. Terus untuk siapa sebetulnya itu penelitian itu? Sama Baik. barunya apa, itu aja. Baik ya. Ya. Terima Nanti kasih jangan Pak lupa Pak Tommy. Tommy nomor teleponnya di-share. Iya. Pak Tommy tadi seperti pesannya Pak Jo dan teman-teman ini minta supaya tadi untuk contoh artikel tadi nanti bisa dikirim ke saya untuk nanti ke Bu saya Erni. share Betul. di grup Iya. supaya jadi pedoman bagi mereka untuk menulis artikelnya. Iya. Terima kasih Pak Tommy. Iya, baik, terima kasih. Ya, Bu terima Erni. kasih semuanya yang Ya, terima hadir. kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.